Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya permainan ini juga tidak kalah menarik dari permainan sebelumnya teman-teman. Tentunya masih antara Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura. Tentunya pertemuan mereka sangat dinantikan. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui standing dan pairing, silahkan tonton video kita sebelumnya. Dan tanpa berlama-lama, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen memulai langkah dengan pion ke-4 dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, Ruy Lopez. Dan ini juga yang dimainkan pada permainan pertama. Kuda ke F6, D3, gajah ke C5. Dilanjutkan dengan gajah memukul kuda, pion memukul kembali, dan rokade. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman, apabila kuda memukul pion ini langsung, jelas ini blunder karena menteri ke D4, ancaman skakmat, waktu yang sama mengancam kuda. Gajah ke E3, maka jelas menteri memukul kuda. Di posisi ini hitam unggul satu perwira. Oke, cukup sering juga pemula terjebak di jebakan ini, sehingga kita kembali di dalam posisi ini rokade terlebih dahulu. Di sini sudah diancam lagi pion pusat sehingga gajah mundur melindungi. Pada permainan sebelumnya, Magnus Carlsen mengaktifkan kuda. Di sini ia gajah ke G5 langsung memaku kuda. Dia membuat sedikit perbedaan. Pion ke H6 mengancam gajah, gajah mundur ke H4, dan di sini pada permainan sebelumnya pernah dimainkan dengan gajah untuk mengepin kuda di G4. Namun Nakamura memilih menteri ke E7, dan ini langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-8 ini kita memiliki partai yang baru. Bagaimana Magnus Carlsen untuk menanggapi langkah ini? Dilanjutkan dengan kuda B ke D2 saat ini, bermanuver ke depan tentunya menaikkan gajah dan juga pion. Gajah ke G4 saat ini langsung mengepin kuda, H3 mengusir gajah. Gajah mundur ke H5 mempertahankan pinggan, dan D4 saat ini. Nakamura membuat langkah terbaik rokade. Sebelumnya apabila diterima pion ini, maka jelas ini kesalahan karena apa? E5 teman-teman. Di sini langsung juga mengancam gajah dan kuda. Gajah memukul pion. Di sini ada benteng ke E1. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam? Yang pertama, apabila G5 mengancam dan juga supaya kuda dapat aktif, karena apa? Sebelumnya apabila kuda berpindah masih sedang dipin oleh gajah, maka ini akan dilanjutkan dengan gajah ke G3 simple. Kuda ke D7, maka gajah memukul gajah, mengancam benteng. Kuda memukul kembali. Dan di sini tidak mungkin kuda memukul karena apa? Gajah juga sedang mengancam menteri. Untuk itulah G4 terlebih dahulu. Gajah memukul pion terpaksa tentunya karena apa? Jika kembali dimakan saja kuda dan menteri akan hilang. Sehingga pion menerima, maka dapat pion ke F6 dan kuda tentunya memukul kuda, pion memukul kembali. Di sini putih unggul satu perwira. Dan mungkin ada yang bertanya, apabila di posisi sebelumnya kita kembali, bukan pion ke G5 melainkan dengan menteri ke D6, maka ini akan dilanjutkan dengan kuda ke C4 simple teman-teman, mengancam menteri juga mengancam gajah. Apabila gajah memukul kuda juga mengancam menteri putih, maka menteri memukul gajah. Menteri ke F8 menyelamatkan diri simple, kuda memukul gajah. Di sini tetap putih unggul satu perwira. Untuk itulah kita kembali teman-teman. Sehingga di dalam posisi ini Nakamura tidak menerima pion yang terlihat gratis dengan rokade terlebih dahulu. Sehingga pion ini sudah terancam, dilanjutkan dengan benteng ke I1. Di mana ke depan juga mensupport pion teman-teman. Menteri ke I6 saat ini melepaskan pinan, maka C4 yaitu mengaktifkan menteri ke depan. Gajah memukul kuda mengancam menteri. Kuda memukul kembali, dan di sini menteri memukul pion. Di mana mengorbankan perwira dengan kompensasi beberapa pion. Magnus Carlsen tentunya pion memukul pion, memforking gajah dan kuda. Gajah memukul pion tentunya membuka benteng, mengancam menteri. Apa yang harus dilakukan? Tentunya Magnus Carlsen, kuda memukul gajah juga mengancam menteri hitam. Menteri menyelamatkan diri, dan di sini kuda memukul pion teman-teman. Langkah yang sangat powerful dari Magnus Carlsen. Di sini menteri memukul kuda. Apabila teman-teman benteng langsung memukul menteri, maka kuda memukul pion skak waktu yang sama mengancam menteri.
maka raja berpindah, kuda memukul menteri, pertukaran benteng, dan kita lihat di sini putih unggul 1 perwira. Untuk itulah kita kembali teman-teman di dalam posisi ini. Hikaru Nakamura, menteri memukul kuda. Magnus Carlsen menyelamatkan menteri berpindah ke B3, juga mengancam pion sehingga benteng ke D7. Melindungi pion juga kemungkinan ke depan menumpuk benteng. Benteng A ke C1 mengancam menteri, menteri ke E6 menukarkan menteri. Dan Magnus Carlsen menerima, pion memukul kembali, gajah ke G3. Kita lihat ancaman ke depan mungkin menumpuk benteng sehingga kuat ancaman terhadap pion. Sehingga B6 membuka ruang bagi raja, benteng ke C6 saat ini. Kita lihat juga mengancam pion teman-teman, menumpuk benteng juga ke depan. Sehingga benteng ke E8 mensupport pion, gajah ke E5. Raja ke B7, maka benteng ke C1. Dilanjutkan dengan benteng ke E7, tentunya memperkuat pion, sehingga di sini juga kuda mengancam pion. Untuk itulah Magnus Carlsen F3 mensupport pion pusat. Kuda ke E8 dilanjutkan menambah kekuatan terhadap pion ke depan, H4 saat ini. H5, maka raja ke H2. Lihat di endgame bagaimana Magnus Carlsen dapat mengimajinasikan hal ini. Bermanuver raja ke depan, menggerogoti pion satu persatu. Dilanjutkan G6 mensupport pion, raja ke G3, benteng ke D2. Di sini juga mengancam pion, juga mencegah raja untuk advance. Karena apa? Di sini juga pion G2 akan hilang. Untuk itulah benteng ke C2 langsung menawarkan benteng, pertukaran terjadi, benteng ke F7, di mana mencegah raja bermanuver. B4 saat ini, A6, A4, benteng ke F8, B5, pertukaran pion, pion memukul kembali, dan raja ke C8. Dilanjutkan dengan benteng ke A2 melakukan skak ke depan, sehingga raja ke D7. Benteng ke A8 mengepin kuda, benteng ke F7. Dilanjutkan dengan benteng ke A1 mencoba bermanuver ke depan, benteng ke F8. Karena apa? Tiada lagi langkah signifikan yang bisa dilakukan apabila Magnus Carlsen kembali. Tentunya Hikaru Nakamura cukup senang melakukan repetition. Di sini raja ke F2 teman-teman. Sebelumnya komputer menunjukkan bahwa benteng ke D1 skak adalah opsi yang bisa dilakukan. Ada dua opsi. Yang pertama, jika raja ke C8, maka akan dilanjutkan dengan benteng ke C1. Kita lihat dapat bermanuver ke depan mengancam pion. Raja ke D7 saat ini, benteng ke C6 teman-teman. Di mana selanjutnya barulah dapat bermanuver raja lalu memajukan pion. Atau juga di dalam posisi ini apabila dibalas dengan kuda menutup, maka jelas gajah memukul kuda, pion memukul kembali, E5 teman-teman. Jelas pion ini akan hilang ke depan. Apabila D5, maka benteng ke A1. Kita lihat di mana melakukan skak dan pion ini menjadi lemah. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini Magnus Carlsen mencoba dengan raja ke F2, mencoba bermanuver ke depan sehingga juga memajukan pion, dilanjutkan kuda ke D6. Gajah memukul kuda, raja memukul gajah, benteng ke D1 skak, raja ke E7, raja ke E3, dan di sini seharusnya langkah terbaik ialah dengan memajukan pion membatasi gerak bagi raja. Namun di sini benteng ke A8. Dan percaya atau tidak, ini langkah blunder. Tetapi tujuan dari Hikaru Nakamura ialah bermanuver melakukan skak ke depan. Di sini benteng ke C1 tentunya dengan jelas mengancam pion, dan di sini raja ke D7 melindungi pion. Tetapi ditunjukkan bahwa raja ke F6 opsi terbaik, mengorbankan pion. Apabila benteng memukul pion, di sini juga benteng ke A5 mengancam pion. Benteng ke C6, maka benteng memukul pion. Kita lihat di sini pun walaupun putih sedikit lebih baik, tetapi komputer menunjukkan masih cukup sebanding. Namun kita kembali di mana di posisi ini dilindungi pion raja ke D7, maka raja ke F4 saat ini. Benteng ke A2, G4. Benteng ke A3 di mana juga mencegah untuk raja bermanuver ke depan. Di sini benteng ke F1 terlebih dahulu melindungi pion. Raja ke F7, raja ke G5 saat ini. Raja ke F7, raja ke G6, benteng ke C3, G5 teman-teman. Kita lihat bagaimana akar pion menjadi lemah, dapat bermanuver benteng ke depan melakukan skak. Apabila raja berpindah, maka raja memukul pion. Hikaru Nakamura melanjutkan dengan benteng ke D3 menguasai file D, maka benteng ke C1 mengancam pion. Benteng ke D7, benteng ke C6. Benteng ke E7,
Dilanjutkan F4 saat ini, mendorong pion. Benteng ke D7, F5, pertukaran pion, pion memukul kembali, pion memukul pion, dan benteng ke F6 skak. Raja ke G8, benteng memukul pion simpel, dimana ke depan juga raja memukul pion. Dilanjutkan benteng ke D6 skak, maka dilanjutkan raja memukul pion. Dan di sini kita lihat apa yang harus dilakukan. Dua pion ke depan bebas promosi, sedangkan pion hitam masih dihalangi satu pion dari putih. Dan tentunya apabila dilakukan langsung pion maju dua kali, maka end pasan dari putih. Hikaru Nakamura masih mencoba dengan pion ke C6, maka pion memukul pion, benteng memukul kembali, G6. Benteng ke C8, raja ke G5 membuka pion file H untuk promosi. Benteng ke B8, H5. Dan B5 tepat juga setelah Hikaru Nakamura melangkahkan langkah ini. Ia juga menyerah, teman-teman. Karena apa? Tentunya ia mengetahui Magnus Carlsen akan melanjutkan dengan H6. Benteng ke B7, maka benteng ke D5. Juga ancaman skakmat ke depan. Raja ke F8 mencoba melarikan diri, maka H7 saat ini. Dan tentunya benteng memukul pion, karena sebentar lagi promosi, maka pion memukul kembali. Raja ke G7, maka benteng ke D7 skak, raja ke H8, benteng ke H6. Apapun opsi dari hitam selanjutnya, benteng ke D8, dan ini skakmat. Bagaimana kawan-kawan? Permainan yang sangat menarik lagi-lagi yang dipertontonkan oleh Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan sobat pecinta catur yang sudah mensupport channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang masih sudi untuk membantu, link donasi ada di kolom deskripsi. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.